Aing terido rakyat aing anu kageleng deui truk. Aing terido rakyat aing. Tertahan. Jalan Parung Panjang sepi seperti jalan tol, tuh truknya juga. Anak-anak tumbuh di lingkungan yang lebih mirip neraka dibanding kampung mereka sendiri. Kemana tuh yang demo kemarin itu tuh kemana? Pertanyaannya, itu yang 190 nyawa melayang itu keluarganya nggak pada demo, nggak merasa paling tersakiti, terjolimi gitu. Itu selamanya loh, bukannya sementara. Lah kalian tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dimanapun berada, dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali di channel Mata Netizen plus 62. Di sini semua dilihat dan semua dikomentari. Kita akan melihat bagaimana kondisi jalan di Parung Panjang sebelum jalan itu diperbaiki dan setelah jalan itu diperbaiki. Seperti apakah keadaan jalan di Parung Panjang, di mana kemarin sebelum jalan itu diperbaiki kita bisa melihat bagaimana puluhan mobil-mobil besar mengangkut tambang-tambang, hingga kita bisa melihat bagaimana keadaan jalan itu yang sepertinya bergara rinjul seperti itu ya. Kita akan bandingkan nih ketika jalan itu sudah diperbaiki. Bagaimana keadaan jalan di sana? Kita lihat ke videonya. Silahkan. Nah, ini dia penampakan jalan di Parung Panjang sebelum jalan di Parung Panjang diperbaiki dan setelah jalan di Parung Panjang itu diperbaiki. Lalu bagaimana pendapat mereka yang melewati jalan di Parung Panjang? Kita akan simak ya, bagaimana mereka merasakan suasana di Parung Panjang ketika tidak ada kendaraan besar di sana yang mengangkut tambang. Kita simak videonya, silahkan. Monitor tanggal 1 Oktober, Jalan Parung Panjang sepi seperti jalan tol, tuh truknya juga sepi. Jalan Parung Panjang sekarang lewat jalan situ ya. Luar biasa gebragan Bapak KDM. Luar biasa. Ini mah pasang tenda juga bisa di tengah jalan. Jalan Parung Panjang termonitor pasang tenda di tengah jalan Bapak. Enak bener nih warga Parung Panjang sekarang, bisa menikmati jalan seperti mau lebaran. Wah, enak ya. Sepi, jalan Parung Panjang sepi. Jalannya lancar tuh, bawa kendaraan juga tidak macet seperti kemarin-kemarin. Keren, selamat Anda punya jalan sepi. Luar biasa. Sudah ya. tidak ngebul. Tidak ngebul lagi. Enak meren. Enak meren. Tuh coba ya kita bandingkan, kita bayangkan ya bagaimana nanti ketika anak-anak kita nih umpamanya ya, mereka yang mau main sepeda di jalan situ tidak takut lagi khawatir ada mobil-mobil besar yang melewati seperti itu ya. Tapi si Bapak ngapain mau pasang tenda di tengah jalan? Bapak mau lolotekan apa gimana ya? Tapi ini menunjukkan ya bagaimana situasi ketika jalan itu dipenuhi dengan kendaraan besar, bagaimana khawatirnya warga di sana ketika melewati jalan tersebut, begitu ya. Banyak mereka yang melewati jalan tersebut, dan kita juga sudah mendengar ya dari penjelasan Pak Dedi, dan kita juga sudah mendengar ya dari penjelasan Kang Deddy Mulyadi, ada 100 lebih orang meninggal di sana yang diakibatkan karena ya mungkin karena faktor jalan yang rusak atau karena ada yang kecelakaan di sana seperti itu ya. Namun dengan adanya perbaikan jalan seperti ini kita bisa melihat ya bagaimana warga pasti merasakan hal yang berbeda dibandingkan ketika banyak kendaraan besar di sana ya. Saya dulu nggak setuju tambang Parung Panjang ditutup, tapi sekarang saya 100% setuju. Karena kalau teman-teman lihat langsung ke lapangan, yang terjadi bukan lagi soal ekonomi, tapi soal hidup dan mati. Soal jalanan hidup dan debu ngisi paru-paru warga setiap hari. Anak-anak tumbuh di lingkungan yang lebih mirip neraka dibanding kampung mereka sendiri. Dan yang lebih gila, selalu ada warga yang meninggal terlindas truk tambang, nyawa hilang begitu aja cuma gara-gara bisnis tambang ini masih jalan. Kita sering bilang kasihan buruh kalau tambangnya ditutup. Tapi kapan terakhir kita bilang gimana kabarnya yang keluarganya meninggal terlindas truk tambang? Betul. Kita selalu bicara soal uang, tapi kita lupa berapa banyak nyawa kita yang sudah hilang. Makanya gua salut banget sama Bapak Deddy Mulyadi.
Bukan karena dia populer, tapi cuma dia yang berani bilang stop di saat pejabat-pejabat lain pura-pura ngeliat. Ini bukan soal bisnis, ini soal kemanusiaan. Dan kalau masih ada yang protes kenapa tambang ditutup, coba deh tanya ke keluarga yang udah merasa kehilangan, masih pantas gak ngomong soal rezeki kalau rezeki itu udah dikubur bareng sama nyawa. Lihat tuh, itu tanggapan KDM terkait aksi demo di Parung Panjang. Katanya KDM 190 nyawa melayang. Kemana Anda saat banyak anak kehilangan bapak? Nah, kemana tuh yang demo kemarin tuh? Waktu 190 nyawa melayang, waktu banyak anak-anak kehilangan bapaknya, ayahnya, ketika istri kehilangan suaminya, kehilangan tulang punggungnya. Kemana tuh yang demo kemarin itu tuh kemana? Pertanyaannya, itu yang 190 nyawa melayang itu keluarganya nggak pada demo, nggak merasa paling tersakiti, terjolimi gitu. Itu selamanya loh, bukannya sementara. Lah kalian tuh yang demo kemarin itu tuh di Parung Panjang, itu sementara. Tapi udah merasa paling tersakiti, terjolimi. Gimana saya, kerjaan saya, usaha saya nggak ada yang mencari nafkah, terus saya makan buat apa? Lah ini 195 orang kehilangan nyawa, terus keluarganya, anaknya, istrinya nggak ada yang nyari nafkah, kagak demo, kagak ngeluh, kagak merasa paling tersakiti, terjolimi. Untuk siapapun Anda ya yang bekerja di sana, yang barangkali mungkin merasa dirugikan dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ikhlas dulu sajalah. Ikhlas dulu saja, kita percayakan bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak mungkin mengambil kebijakan tanpa memikirkan hal-hal yang lainnya ya. Seperti itu. Kita percayakan saja ya kepada Kang Deddy Mulyadi, kepada Gubernur Jawa Barat. Toh Kang Deddy Mulyadi melakukan ini pun demi warga Jawa Barat, demi semua rakyat Jawa Barat. Dan kita yakin saja ya bahwa kebaikan itu pun nanti akan bisa dirasakan oleh ya Anda yang bekerja di tambang ya, entah Anda sebagai supir atau apapun lah, nanti Anda pun akan merasakan kebaikan dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini. Mungkin saat ini akan terasa pahit mungkin ya, tapi percayalah, insya Allah nanti akan ada kebaikan yang bisa Anda rasakan ya. Biasanya jalan raya Parung Panjang itu seperti ini. Nah ini seperti ini ya biasanya ya. Padat merayap. Tapi kali ini jalan raya Parung Panjang itu bebas dengan truk tambang. Seperti apa penampakannya? Simak informasi selengkapnya. Wah. Ini lebih indah ya. Terlihat Asik lebih indah. Kondisi jalan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, kini tampak lengang. Biasanya tuh, jalan di sini padat banget sama truk tambang bahkan hampir setiap hari. Tahu nggak, kondisi ini setelah perusahaan-perusahaan tambang nggak beroperasi. Hal itu karena kebijakan Deddy Mulyadi sejak tanggal 26 September 2025 kemarin. Tentu kondisi ini disambut baik warga. Jalan jadi kita yang melihatnya saja pun ya terasa indah sekali ya jalan untuk keluar ke seperti jalan ini. besar. Betul, Tapi ya. nggak semua warga juga setuju. Banyak juga warga yang menjerit karena mereka banyak menggantungkan ekonomi dari Ya, aktivitas wajar itu ya, wajar. Setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Terus, Betul. menurut kalian gimana Detikers? Setuju jalanan lengang tanpa truk tambang? Atau seperti kemarin, roda ekonomi berjalan, tapi banyak warga jadi korban di jalanan? Komen ya. Wah pokoknya kalau jalannya mulus maya ya resep lah, resep ningalina oge, resep ningalina, resep oge dianggokna seperti segitu pangintennya. Yang iya teh panginten nu dipikah hoyong ku Kang Deddy Mulyadi gitu nya, hoyong warga Jawa Barat teh ngarawaskeun ka resep di bumi naresep, keluar di bumi oge mawa motor oge ngarawaskeun resep di jalan teh. Henteu gujlag gijlug, henteu matak pipaureun, teu paur anu mantun motorna, teu paur oge anu diboncengna, karena mun anu ngabonceng emak-emak nya kabayang lamun ngabonceng emak-emak, ngabonceng abah-abah di pengkarnya gujlag gijlug kitu nya jalana pan karunya gitu hawatos sapertoskeun kitu loh. Kok jadi ngomong bahasa Sunda ya. Kita lanjutkan nih ke salah satu pidato Kang Deddy Mulyadi ketika menyinggung terkait jalan di Parung Panjang. Kita simak, silahkan. Paksakeun sia na perubahan anggaran asupkeun deui 100 miliar jeung ngomean jalan Parung Panjang. Hera aing sia teh. Tapi ieu jalan lain jeung tambang sia. Ieu jalan jeung rakyat aing, meh rakyat aing teu susah sia. Aing teu ridho rakyat aing anu kageleng deui truk. Aing teu ridho rakyat aing
tertahan. Nas heusan napasna eungap ya sepan lebu ari saria baleunghar ti dieu sia. Aing cerik rakyat aing ukur jadikeun kekeset ku sia kabeh sia. Menang pamimpin cerik jeung rakyat menang. Boleh. Pemimpin boleh Ukituna menangis. ti ayeuna kasadaya pamimpin kade ulah ngajadikeun rakyat kekeset, ulah ngajadikeun rakyat ukur jadi titincakan pikeun jabatan. Setuju. Tapi jadikeun rakyat jadi tujuan jabatan urang. Betul. Urang boga jabatan lain jangan diri urang boga jabatan jangan rakyat urang. Untuk rakyat. Batu diangkut, pasir dibawa, kurang parung panjang mas sangsara, jalan ge awut-awutan, rakyat nenaku ispa, kota-kota gede harurung harerang, rakyat aing katalangsara, terido aing. Luar biasa ya, setuju sekali ya, bahwa jangan sampai jabatan itu ya untuk diri kita. Jadikan jabatan itu sebagai alat untuk apa? Untuk warga atau untuk rakyat. Seperti itu ya. Ini kata-kata yang sangat dalam ya yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jangan jadikan jabatan itu untuk diri kita sendiri, tapi gunakan jabatan itu untuk rakyat. Perlu juga untuk kita sadari ya bahwa setiap pemimpin itu pasti kelak akan ditanyakan tentang kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti ya. Apapun jabatannya, apapun profesinya, memimpin dimanapun, semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak ya. Ini yang harus kita pahami seperti itu ya. Jangan menyia-nyiakan jabatan yang sedang diamanahkan oleh Allah di saat ini. Gunakan jabatan yang sekarang diamanahkan oleh Allah untuk apa? Untuk rakyat kita, seperti itu ya. Sehingga nanti ketika kita mempertanggungjawabkan jabatan kita, kita tidak bermasalah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali seperti itu ya. Ini saya ada di Bogor, tepatnya di Parung Panjang, yang bertahun-tahun jalan ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kemana ya, ini dulu bupati-bupatinya dulu nih ya. Kalau sekarang gitu sih ya. pejabatnya yang baru-baru tuh bupati sama gubernur. Ini berkat kerjasama, berkat kolaborasi Kabupaten Bogor beserta Gubernur KDM. Nah, yang katanya KDM itu gubernur konten nih, tapi banyak kerjanya ya. Tahu gak guys, jalan ini bertahun-tahun ini tidak pernah diperhatikan. Jalan ini rusak diakibatkan oleh truk-truk yang besar. Padahal truk besar itu membawa material ini adalah untuk pembangunan DKI dan Tangerang. Bayangkan, sedangkan DKI dan Tangerang itu di luar Jawa Barat. Saya sangat yakin ya bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini mungkin untuk sebagian orang akan dirasakan pahit, namun nanti pun akan merasakan kebaikan dari kebijakan yang dianggap pahit ini. Seperti itu ya, saya sangat yakin seperti itu ya. Kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen plus 62 dimanapun berada. Saya doakan mudah-mudahan semua sahabat mata netizen plus 62 yang menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan diberikan rizki yang berlimpah ruah, juga diberikan kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Kita tutup dulu. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.